Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat sore, selamat bergabung dalam ibadah komunitas Pesat. Dan mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian yang mengatakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Kita katakan lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang Raja Besar. Mari kita akan berdoa untuk ibadah kita. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Dan saat sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama, kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami seluruh komunitas Pesat bersama-sama bergabung dalam ibadah ini Tuhan. Kami rindu untuk boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kami rindu boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal sampai akhir semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan datang memuliakan namanya. Kita mau katakan sebelumnya, tapi sebelum kita memuji nama Tuhan lebih lagi, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita yang dari divisi pengelolaan yang akan diwakili oleh tim Palembang. Kita persilahkan untuk tim dari Palembang untuk memberikan kesaksian untuk memuji nama Tuhan. Silakan.
Puji nama Tuhan, demikian kesaksian dari Divisi Pengelolaan yang diwakili oleh tim Palembang. Terima kasih untuk kesaksian teman-teman dari Palembang. Kita percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan sore hari ini boleh menguatkan kita, boleh menolong hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari kita senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua atas izin Tuhan, semua atas kehendak Tuhan. Dan kita mau belajar untuk kita mau berserah akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku percaya Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi aku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
kepada Ibu Atrinda Olam, dipersilakan. Mungkin bisa pujian lagi Mbak Widi karena ini Bu Atrinda sedang terpental keluar. Ya, baik. Kita akan mengangkat pujian lagi yang mengatakan, Tuhanlah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita sembah Dia, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau perisai kami, Kau penolong kami, Kau sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu, kami percaya kuasa-Mu, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kau perisai kami, Kau perlindungan kami, Kau
kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Kau sumber pertolongan kami. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan di saat badai bergelora. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang kita katakan dengan penuh iman di saat badai bergelora, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Saat badai bergelora, akan terbang bersama Bapa Kau Raja atas semesta. Kami akan aman dan tenang bersama-Mu Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. 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 Kepada hambanya dipersilakan. Maaf Ibu Atrinda, suaranya tidak kedengaran, belum di-unmute. Suaranya. Suaranya Bu Ati. Halo? Sudah, Bu? Halo? Sudah. Oke, terima kasih.
bisa keluar sih. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari teman-teman dari HRD yang mempercayakan saya untuk bisa berbagi tentang kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Maaf, mungkin dibantu oleh teman-teman yang ada di bagian HRD karena tidak bisa terbuka laptop saya. Saya berhenti ke HP. Beralih ke HP. No. Oke. Sebuah tema yang menjadi pergumulan buat saya secara pribadi karena awalnya saya masih diri untuk melayani pada hari ini. Saya merespon ketika ditanya yang kedua kali. Jadi hal ini juga menjadi pergumulan buat saya karena menjadi bagian tersendiri yang saya kerjakan di lapangan seperti itu. Baik, mari kita lihat bersama-sama bagaimana proses yang baik ketika kita menjalankan kerjasama itu sendiri. Iya, pengertian kerjasama di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah kerjasama itu sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Ada lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua itu kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam mencapai kepentingan bersama. Jadi ketika kita melihat kerjasama ini, kerjasama itu di dalamnya ada orang itu sendiri. Ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam mengerjakan sesuatu hal yang akan dikerjakan. Selanjutnya, Bu. Iya, macam-macam kerjasama. Jadi kerjasama ini ada banyak macam kerjasama yang kita lihat. Yang pertama itu ada pemerintah. Jadi kalau melihat di pembagian pemerintah itu banyak bidang yang dikerjakan. Tetapi ketika kita di dalam dunia pelayanan, khususnya ya kita di pelayanan pesat, kita di pelayanan pesat, di dunia pelayanan khususnya ke pelayanan anak. Ketika kita di dalam sebuah lembaga, kita harus bekerja sama dengan yang namanya pemerintah itu sendiri, yaitu ada kepala desa, kalau di Toraja itu Lembang ya, Lembang seperti itu. Jadi ada kepala Lembang, ada kepala desa, ketua RT, RW, dan sebagainya. Jadi di mana kita tidak bisa bekerja sendiri seperti itu. Jadi adanya kerjasama yang baik bagaimana supaya segala sesuatu yang kita inginkan itu boleh tercapai bersama-sama. Yang kedua itu ada masyarakat. Jadi kerjasama itu juga
kita bisa lakukannya bersama masyarakat, gereja, orang tua, bahkan rekan kerja kita itu sendiri. Jadi di dalam pelayanan yang kita jalani selama ini, kita tahu bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada dukungan orang yang mendukung kita untuk bersama-sama membangun sebuah komunitas yang di mana kita mau bangun bersama-sama, yaitu pelayanan kita itu sendiri ke depannya seperti apa, seperti itu. Jadi di dalamnya itu ada pemerintah, masyarakat, gereja, orang tua, dan yang terutama itu rekan pelayanan di mana kita melayani, yaitu tim kita di setiap unit-unit TK atau FC yang dipercayakan untuk kita jalankan bersama-sama. Yang ketiga itu selanjutnya Bu, ada manfaat kerjasama. Jadi dalam bekerja sama ada banyak manfaat ya, tapi yang saya ambil di bagian ini adalah bagaimana ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama itu pekerjaan lebih cepat selesai. Jadi kita tahu bahwa ketika kita bekerja bersama-sama itu akan lebih mudah selesai dibanding dengan kita sendiri mengerjakan seperti itu. Dan hal ini menjadi bagian tersendiri yang pernah saya rasakan, saya mengalami bersama rekan-rekan yang ada di Pesat atau Raja, sangat luar biasa ketika adanya kerjasama yang baik. Yang kedua itu sarana belajar untuk anggota tim yang lain. Nah, ketika kita melihat bahwa yang kedua, poin kedua itu yaitu sarana belajar untuk anggota tim yang lain. Jadi bagaimana dalam kerjasama itu kita juga belajar seperti itu. Kita tidak hanya melihat saja, tetapi bagaimana kita juga belajar melihat apa yang dikerjakan oleh tim kita. Salah satu hal yang saya dapatkan selama saya melayani di tempat ini, jadi hari ini saya lebih banyak kepada sharing seperti itu. Jadi kita sama-sama berbagi bagaimana apa sih hal-hal yang memberkati kita di tempat pelayanan seperti itu. Jadi yang saya dapatkan itu banyak hal ya. Nah, salah satunya itu ketika saya belajar bersama teman tim di tempat ini, banyak hal yang saya dapat seperti itu. Yang pada awalnya sih saya tidak tahu apa sih itu Dapodik. Nah, ketika belajar bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Hebron, yang ada di Eklesia, oh ternyata gini ya Dapodik itu seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar seperti itu. Jadi ketika kita bekerja sama ada hal-hal positif yang dapat kita pelajari bersama-sama. Hal positif satu yang saya masih ingat sampai saat ini, ada rekan kerja saya ya, suaminya. Nah, kalau di Kloster Toraja ini luar biasanya itu suami-suaminya ikut mendukung. Jadi sangat antusias para suami-suami hebat yang terus mendukung kami di pelayanan Kloster Toraja. Yang saya dapatkan itu ketika berkumpul bersama-sama, sekalipun dia orang luar, tapi dia memberikan hal-hal positif yang sangat luar biasa memberkati saya. Itu salah satunya itu ketika makan, dia rajin mengumpulkan piring seperti itu. Jadi kita tidak lihat hal-hal yang lebih besar lah, tetapi kita melihat hal-hal yang ada di sekitar kita seperti itu. Bagaimana saya melihat, oh ternyata luar biasa ya, hanya mengumpulkan piring saja, piring kotor saya dirapikan sampai semuanya terkumpul rapi dan sangat memberkati saya. Ada lagi satu menyapu. Jadi kalau saya dulu itu menyapu kan hanya pakai sapu. Nah, di Hebron, bagi teman-teman yang mungkin pernah praktek di Hebron, melihat akan daun bambu yang begitu banyak. Nah, kalau kita sapu pakai sapu lidi itu kan lama terkumpul. Tapi saya melihat luar biasa tim Hebron. Ada Bu Novi yang awalnya saya pertama kali ketemu, beliau mengambilnya pakai tangan. Oh ternyata lebih cepat ya pakai tangan. Wow, luar biasa. Jadi kerjasama itu kita tidak melihat hal-hal yang lebih besar. Wow, tetapi kita melihat hal-hal yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga itu menghargai kemampuan setiap orang. Kita ini ibarat pasel seperti itu. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ketika kita saling bersama-sama, saling melengkapi,
itulah sebuah tim yang akan membawa dampak yang luar biasa. Yang keempat itu meningkatkan kekompakan tim. Wow, jadi luar biasa ya ketika kita bekerja sama, ada tim di mana kita melihat timnya itu kompak. Nah, kita melihat kembali tim kita kompak tidak selama ini. Jadi mari kita melihat kembali jika ada tim di samping kita kompak tidak selama ini dalam melayani Tuhan. Mari kita dengan melihat akan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kita ketika kita bekerja bersama-sama, ada hal-hal positif yang kita bisa ambil di dalam bekerja sama. Selanjutnya, Bu. Iya, jadi dalam menyiapkan renungan ini saya sharing dulu ya dengan kedua tim saya. Ya, ada suami saya, ada Bu Esti ya. Saya bertanya, sama nggak manfaat dengan dampak? Ya, mereka menjawab beda. Ya, oke lah kita sama-sama saling berbagi. Jadi saya mengambil ada 4 poin di yang saya persiapkan, yaitu bagaimana dampak adanya kerjasama tim. Yang pertama itu tujuannya cepat tercapai. Ya, tujuannya cepat tercapai dengan baik. Jadi kalau mau segala sesuatu itu kalau mau cepat terselesai, ya sudah kita sama-sama bekerja sama seperti itu. Janganlah kita sendiri. Kalau kita sendiri rasanya berat. Yang kedua itu adanya rasa persatuan setiap tim. Jadi kita merasa bahwa ternyata saya ini ada tim ya. Jadi kita tidak bisa lagi, tetapi ada tim yang membantu. Kita tidak terpisah. Artinya kita bersatu dalam mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan, seperti itu. Yang ketiga itu pekerjaan menjadi ringan. Jadi ada istilah bilang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, jadi kalau ya berat sama-sama pikul, kalau ringan ya sudah sama-sama dijinjing, seperti itu. Jadi jangan merasa bahwa berat sekali lah pekerjaan saya ini. Kapan selesainya? Nah, kalau kita tidak bekerja sama, endingnya itu berat seperti itu. Tetapi ketika kita bekerja bersama-sama, ringan setiap apa yang kita kerjakan. Yang keempat itu adanya terobosan baru dalam pelayanan. Hal yang sangat memberkati saya selama saya melayani di Toraja ini dari 2016, dan banyak hal yang sangat memberkati saya lewat teman-teman tim saya. Ada 7 TK yang menjadi yang ada di tempat ini, khususnya di Kloster Toraja, ditambah dengan 1 TK Tambora Langit, TK yang masih berenang di bawah yayasan kita, dan banyak hal yang menjadi berkat buat saya seperti itu, menjadi berkat tersendiri buat saya ketika kita bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan gereja, bahkan bekerja sama dengan pihak-pihak lain, ada terobosan baru yang akan terjadi dalam pelayanan ini. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa saya sendiri di sini, tapi kita melihat di samping kiri kanan ternyata ada orang-orang yang siap membantu, yang siap bekerja sama dengan kita. Nah, bagi rekan-rekan, kalau tidak salah tanggal hari Sabtu kemarin ya, ada teman-teman yang baru diwisudakan. Nah, mari teman-teman tidak sendiri di lapangan. Bagi teman-teman yang akan diutus ke setiap lapangan, ke setiap tempat-tempat yang sudah diutus, jangan berpikir bahwa di sana pasti tidak ada tim saya, di sana pasti tidak ada orang-orang yang membimbing saya. Tetapi percayalah bahwa ketika kita diutus dimanapun, kita ditempatkan bahwa sesungguhnya kita yakin bahwa ada orang-orang yang Tuhan tempatkan buat kita untuk kita bekerja bersama-sama. Mari kita sama-sama, ketika kita bekerja bersama, setidaknya ada terobosan baru yang kita lakukan di dalam pelayanan kita masing-masing. Yang kelima itu bagaimana kita ketika kita tidak bekerja sama, dampak tidak adanya kerjasama. Ya, jadi pekerjaan yang
rasanya kita mau mengerjakan, oh ternyata berat karena tidak ada kerjasama. Yang kedua itu tujuan susah dicapai ketika tidak adanya rasa persatuan. Yang keempat itu tidak terjadi terobosan. Jadi ketika tidak adanya kerjasama, ya sudah jelas pekerjaan terasa berat seperti itu. Jadi kita merasa bahwa oh kenapa hal ini tidak cepat selesai? Kenapa pekerjaan di TK saya ini tidak cepat selesai? Karena kita tidak bisa bekerja bersama tim kita. Kita maunya sendiri. Nah, kapan mau selesai kalau kita mau bekerja sendiri seperti itu. Yang kedua itu tujuannya itu susah dicapai seperti itu. Yang ketiga, bagaimana tidak adanya rasa persatuan. Jadi kadang kita merasa bahwa sendiri, padahal ada teman tim kita. Tetapi kadang kita tidak mau bekerja sama. Akhirnya kita merasa bahwa kita sendiri, kita tidak ada persatuan dengan tim kita. Yang keempat, tidak terjadinya terobosan. Nah, hal keempat ini juga menjadi sebuah tantangan terbesar buat kita. Bagaimana kita membuat terobosan bisa terjadi di dalam pelayanan kita, yaitu bekerja sama. Jadi ketika kita tidak melakukan kerjasama, tidak ada terjadi terobosan. Contohnya, ketika kita bertahun-tahun, mungkin kita diutus di TK tertentu. Oke. Nah, kalau saya baru beberapa tahun di Toraja, mungkin ada yang lebih lama atau ada yang baru seperti itu. Ketika kita diutus di sebuah tempat, nah tidak terjadi terobosan. Bagaimana caranya supaya terjadi terobosan? Mungkin kita tidak hanya berdiam diri saja, tetapi bagaimana kita mencari peluang, yaitu kita mencari cara untuk bekerja sama kepada orang-orang yang bisa membimbing kita untuk kita bisa bekerja bersama-sama seperti itu. Lanjut, Bu. Oke, mari kita belajar bersama-sama di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Puji nama Tuhan, renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana kita diajarkan? Lanjut, Bu. Bagaimana kita diajarkan untuk saling memperhatikan? Silakan dilanjutkan, Bu. Iya, ada 4 poin yang saya ambil di dalam renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama itu memperhatikan. Iya. Ada 4 poin yang saya ambil dalam renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama itu memperhatikan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau bekerja sama dengan seseorang, kita harus memperhatikan sedetail mungkin. Ibarat seseorang yang jatuh cinta seperti itu. Jadi ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, kita harus melihat gambar itu ada mobil ya yang pernah mengalami di mana pernah mendorong mobil ya. Saya waktu pelayanan di Samarinda pernah mendorong mobil ya, mendorong mobilnya Pak Wahyudi ya. Jadi kalau tidak dorong mobilnya, tidak bisa diantarlah kita ke kota seperti itu. Jadi kalau mau naik mobil Bapak itu harus didorong. Jadi poin kedua ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita saling mendorong seperti itu. Kita tidak bisa berdiam diri, tetapi kita saling mendorong supaya apa? Supaya setiap apa yang kita ingin kerjakan itu sama-sama berjalan seperti itu. Saya ingat
Pak manajer saya sering mengatakan, Bu Ati itu harus mendorong lagi lebih kuat. Wah, saya bilang, Pak, habislah bensin saya ini, Pak, karena dorongnya sudah sangat kencang. Seperti itu. Jadi ada hal-hal luar biasa yang Tuhan taruh dalam setiap pemimpin kita seperti itu. Jadi setiap orang yang Tuhan izinkan untuk mendampingi kita itu, kita percaya bahwa itu adalah orang-orang hebat yang Tuhan titipkan buat kita untuk kita saling bekerja sama seperti itu. Jadi ketika dorongannya kurang kencang, ya doronglah lebih kencang lagi seperti itu, kata Pak M ke saya. Ya, yang ketiga dengan kasih. Nah, ini ada tanda love. Nah, saya ingat waktu penamatan di TK Hebron, Bu Guru Agus ya, Bu Agus memberikan gambar love. Tanyalah anak-anak, gambar apa ini anak-anak? Love. Love itu apa? Love, Bu Guru. Apa? Love, Bu Guru. Oke, nah namanya juga anak-anak karena hanya gambar yang ditunjukkan dan selama ini mungkin dia hanya lihat itu gambarnya love ya love seperti itu. Jadi ketika kita mau bekerja sama itu harus dengan kasih seperti itu. Jadi di dalam ayat ini dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup penuh dengan kasih. Kasih dalam setiap hal yang kita lakukan itu harus melalui kasih. Yang keempat itu adalah pekerjaan baik. Yang saya catat di sini ada semua pekerjaan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan itu adalah pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik itu menyapu, baik itu mengepel, babat rumput, nah yang suka sikat kamar mandi, percayalah itulah semua pekerjaan baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Jadi jangan pernah menganggap bahwa hal-hal kecil itu tidak baik, tetapi itu semua adalah pekerjaan baik. Jadi mari kita sama-sama memperhatikan, mendorong dengan kasih dalam melakukan setiap pekerjaan baik. Yang terakhir itu adalah bagaimana membangun kerjasama yang baik. Iya, yang pertama itu perlu adanya komunikasi. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain atau bekerja sama dengan tim kita perlu yang namanya adalah komunikasi seperti itu. Jadi komunikasi merupakan hal penting ketika kita mau bekerja sama. Jadi ketika contohnya kita mau mengerjakan sesuatu hal yang ingin kita mau kerjakan. Contohnya, nah ini yang sering kami lakukan di Toraja itu rapat pertemuan kloster Toraja seperti itu. Jadi kalau tidak dikomunikasikan dengan baik dengan tim kita tidak akan mempersiapkan dengan baik seperti itu. Tetapi ketika kita ada komunikasi yang baik, maka semua pekerjaan itu akan terlaksana dengan baik. Yang kedua, kepekaan. Bagaimana kita sebagai orang yang punya hati ketika melayani, kita tidak lihat tunggu dulu kita disuruh seperti itu. Tunggulah, saya kan belum disuruh. Saya kan belum disuruh oleh kepala sekolah saya, oleh guru saya, oleh SPF saya, oleh manajer program saya. Jadi tidak usahlah, tunggu jangan dulu dibersihkan, tunggu jangan dulu disapu, tunggu jangan dulu dikerjakan karena belum diberikan waktu seperti itu. Contohnya mungkin kita tunggu-tunggu saja dulu lah. Kalau ada teguran baru kita kerjakan. Nah ini merupakan hal yang tidak membangun seperti itu. Nah ketika kita mau membangun kerjasama yang baik, ketika kita peka itu sangat menolong tim kita seperti itu. Jangan tunggu lagi, tetapi bagaimana respon kita kepada teman kita yang sedang mengerjakan sesuatu hal. Mungkin potong sayur, potong bawang, hal-hal kecil saja. Jadi saya lebih kepada hal-hal yang terjadi di lapangan seperti itu. Mungkin membersihkan halaman TK dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga itu jujur. Nah, teman-teman, saya salut dengan Yayasan Pesat ya.
Yayasan Pesat adalah salah satu yayasan yang benar-benar memberikan kepercayaan kepada kita semua, khususnya teman-teman yang ada di lapangan. Saya pernah berjumpa juga ya dengan teman-teman di yayasan lain. Mereka bertanya, loh Bu, teman-teman di Yayasan Pesat itu uang BOP-nya diserahkan ke yayasan atau dikelola sendiri? Saya bertanya balik, kalau menurut Ibu di tempat Ibu seperti apa? Oh, kami itu langsung diberikan kepada yayasan, jadi yayasan yang kelola. Oh gitu ya. Saya menjelaskan bahwa kami Yayasan Pesat, kami mempercayakan sepenuhnya kepada guru-guru kami seperti itu. Jadi sangat luar biasa dan saya salut dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita kepada kita khususnya yang ada di lapangan, di klaster masing-masing, di TK masing-masing seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita juga percaya, kita juga bekerja sama dengan yayasan kita untuk memegang komitmen ini, yaitu bagaimana kita juga mengelola semuanya dengan sebaik-baik mungkin demi menjaga nama baik. Yang pertama adalah nama yayasan kita, seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita pribadi benar-benar menjaga apa sih yang selama ini kita dapatkan dari Pesat, seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan yayasan, kita orang yayasan seperti itu ya, tapi kita benar-benar dipercayakan untuk mengelola hal-hal seperti itu. Kita bekerja sama dengan pemerintah memberikan dana sekian untuk kita kelola, dan itu dipercayakan langsung oleh yayasan kepada kita. Saya di klaster Teraja, saya tidak pernah mengatakan, oh dana itu harus dipegang oleh SPF, tidak. Oh dana itu harus dipegang oleh MP, tidak. Saya memberikan, saya bilang ini uang dari pemerintah dikelola di setiap TK masing-masing sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pemerintah, seperti itu. Jadi ketika ada kejujuran dalam diri kita masing-masing, percayalah segala sesuatu yang kita bangun itu enak-enak saja, tidak ada yang mengganjal, seperti itu. Yang keempat itu hati, dari hati. Ketika kita bekerja dari hati, percayalah semuanya itu akan berjalan mulus. Tidak ada keluhan sedikit apapun, seperti itu. Tidak ada saling hitung-hitungan. Saya kan kerjanya lebih banyak. Saya kan dari tadi pagi sudah kerja. Nah, hati-hati. Kalau kita tidak bekerja dengan hati, itu akan membuka celah ketika kita mau mengerjakan segala sesuatu. Yang kelima itu bertanggung jawab. Bisa nggak kita bertanggung jawab dengan Yayasan Pesat? Ketika kita dipercayakan oleh Pesat mengerjakan banyak hal di lapangan, ada hal-hal yang Tuhan izinkan bagi kita untuk kita kerja di lapangan, dan ini menjadi pergumulan besar buat saya. Saya pribadi, saya merasakan bahwa ternyata tanggung jawab yang Tuhan berikan ini sangat besar, seperti itu. Jadi di pundak kita ini kita tidak hanya memegang bahwa saya hanya sebatas kepala sekolah, saya hanya sebatas guru biasa, saya hanya sebatas supervisor, MP, dan sebagainya. Tetapi di pundak kita ini ada tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita benar-benar mengerjakan tanggung jawab itu, percayalah, segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan memberikan dampak yang positif. Yang terakhir yaitu keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjasama sebuah tim, sebuah pelayanan akan terlaksana dengan baik jika kerjasama itu dilakukan dimulai dari keluarga. Dan hal ini menjadi pergumulan buat saya tersendiri. Ketika bapaknya Eva 2 bulan terakhir mengalami sakit, ya saya mengalami rasanya kok sendiri dikerjakan ya. Ketika bapaknya sehat itu kayak enak-enak saja dikerjakan, mau bangun tidur sudah beres semua, kelas sudah beres, kelas sudah rapi, toilet sudah rapi. Kok ketika bapaknya sakit kok rasanya kok
kayak capek sekali seperti itu. Jadi kerjasama itu dimulai dari keluarga, mulai dari mandiin ade dan sebagainya ya, menyapu rumah, cuci pakaian. Nah mungkin yang sudah mendahului duluan ya dari saya itu pasti lebih merasakan bagaimana kerjasama yang baik dalam keluarga, bagaimana kerjasama yang baik dalam doa bersama. Nah ini menjadi proses pembelajaran buat saya seperti itu. Jadi ketika kita memulai segala sesuatu dari keluarga itu enak rasanya seperti itu. Yayasan Pesat merupakan sebuah yayasan ya, yayasan yang sangat menolong saya dalam hal ini seperti itu. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari keluarga. Jadi ketika Pak Domi ya, saya terberkati dengan MP saya ya, jadi sangat luar biasa bahwa segala sesuatu itu dimulai dari keluarga. Jadi kalau keluarga kita itu tidak terlalu, maksudnya keluarga tidak mendukung, maka hal-hal yang kita keluarkan itu juga tidak akan baik seperti itu. Jadi saya bersyukur sampai di titik ini ada kerjasama yang baik dari orang tua kandung saya yang masih mempercayakan saya seperti itu dalam pelayanan di Pesat, bahkan suami saya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang positif yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami, bagaimana kami saling menolong dalam bekerja sama seperti itu. Jadi mari dari 6 poin ini ketika kita benar-benar menaruh di dalam hati kita, percayalah segala sesuatu yang kita bangun itu akan berjalan lancar seperti itu. Yang terakhir mari kita belajar bersama-sama di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, di mana di situ ada kerjasama Musa, Harun, Hur dan Yosua seperti itu, bagaimana mereka mengalahkan ya orang Israel mengalahkan Amalek. Jadi pada waktu itu kita melihat bahwa perlawanannya sangat luar biasa ya, orang Israel melawan orang Amalek. Ketika Musa mengangkat tangan, maka orang Israel menang. Tetapi ketika dia menurunkan tangannya, maka orang Israel kalah. Nah, bagaimana ketika melihat hal ini, Harun, Hur, mereka bersepakat bagaimana caranya supaya tangannya Musa itu terangkat terus. Nah, adanya kerjasama yang baik, bagaimana mereka mengambil batu dan menopang tangan Harun sehingga perlawanan itu boleh berakhir dengan baik, yaitu orang Israel dapat mengalahkan orang Amalek. Dari hal-hal ini, dari kisah ini, mari kita belajar bersama bahwa kita tidak hanya sendiri. Di dalam dunia pelayanan kita tidak pernah diutus sendiri-sendiri, tetapi kita punya tim. Kita punya tim yang akan menolong kita. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Oke, mari kita sama-sama saling mendukung dan mendorong, bukan menjatuhkan, tetapi saling memberi semangat dengan penuh cinta yang tulus demi tercapainya sebuah tujuan, yaitu memuridkan generasi di bangsa ini. Tuhan dimuliakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Atrinda untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Hermiati Erinda Selan. Kepada Ibu Hermiati dipersilakan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap hal baik yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, bahkan dalam pelayanan kami Bapa. Kami bersyukur untuk Ibu Atrinda yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan, yang sudah memberkati kami. Kami berdoa Tuhan boleh memberkati Ibu Atrinda, baik dalam keluarganya, pelayanannya, setiap program yang dikerjakan, kiranya Tuhan ambil andil, menolong, menyertai, memberkati setiap pelayanannya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh
tim pelayanan pesat, baik guru-guru, seluruh komunitas pesat yang ada, karyawan yang ada, Tuhan juga boleh memberkati. Engkau yang boleh meneguhkan hati kami, panggilan yang sudah kami tekuni sampai saat ini, Tuhan terus memperlengkapi kami, membentuk kami, menolong kami, sehingga dalam setiap pelayanan kami tetap setia mengiring Tuhan dalam setiap pelayanan, setiap pekerjaan yang kami lakukan, Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh anak-anak pesat yang kami layani, baik itu FC, anak TK yang ada, Tuhan boleh memberkati mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berkarakter baik, cerdas, dan lebih lagi mengenal Tuhan dalam pelayanan yang kami emban, Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh guru-guru pesat yang ada, baik yang di kota-kota, pelosok-pelosok, bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin pesat, baik dari direktur sampai supervisor, guru-guru yang ada Tuhan boleh memberkati. Setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik, benar, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupan kami, Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh donatur yang sudah menolong, membantu, mendukung pelayanan kami sampai saat ini, Tuhan. Kami tidak tahu siapa mereka, Tuhan. Engkau lebih tahu, Engkau akan memberkati kehidupan mereka, menolong mereka dalam setiap pekerjaan mereka, keluarga mereka, setiap program yang mereka kerjakan, Tuhan boleh memberkati. Engkau yang mengembalikan setiap pemberian mereka berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan kehendak firman-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh tim rekan guru sepelayanan pesat yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit, apapun penyakit yang mereka derita, Tuhan Engkau mari lawat mereka, berikan kekuatan, berikan kesembuhan lewat makanan, minuman, setiap fasilitas yang dilakukan untuk pengobatan. Tuhan Engkau memberkati Bapa. Biarlah semangat daripada Tuhan mengalir menjadi milik bagian dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka juga boleh mengalami kesembuhan, lawatan daripada Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan bersemangat untuk melayani Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Hermiati Arinda Selan yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Nah, tiba waktunya kita akan menutup ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian, terima kasih Tuhan, dan setelah nanti pujian, nanti akan ada doa berkat kepada Ibu Atrinda, nanti dipersilakan untuk doa berkat. Sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terkhususnya kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya kasih dari Allah Bapa terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Olang dan teman-teman semua yang melayani. Selesai. Terima kasih Ini semuanya, Tuhan